Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ariel dan BCL mencari cinta, kalau nggak gara-gara tragedi KRI Nanggala 402, sepertinya video ini akan sudah trending satu selama beberapa hari. Tapi ya memang saat ini kita, bangsa Indonesia sedang berduka, tapi ini kalau lihat lagunya, nanti sampai dukanya ini selesai pun kayaknya masih berpotensi untuk bisa naik menggantikan kedukaan yang saat ini muncul. Tapi kemudian semua orang bertanya-tanya, jadi sebenarnya Ariel dan BCL ini gimana sih, kok cocok banget, chemistry-nya itu ada. Nah, apakah memang ada sesuatu di antara mereka berdua? Nah, saya akan bukakan kartu, dan dari kartu saya kita langsung lihat ternyata ini yang dirasakan oleh mereka berdua saat ini, dan saat mereka kedepannya akan melihat masa depannya ini akan seperti apa. Langsung saja kita mulai. Yang belum subscribe, saya yakin kalian pasti akan subscribe karena subscribe itu gratis. Silahkan sekarang juga. Kapan lagi bisa tahu sesuatu? Karena kalau sekarang di sosial media, apa yang kita lihat kadang-kadang bukan apa yang aslinya. Dengan kalian menyaksikan tayangan ini, kalian akan tahu sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Yang pertama adalah mereka ini bareng itu karena permintaan kalian. Jadi sejak dijadikan didaulat jadi juri di Idol, mereka ini terus kemudian ya, karena Ariel nggak kunjung dapat seorang istri, BCL baru ditinggalkan oleh almarhum Ashraf Sinclair, dan terus mereka akhirnya berjumpa. Mereka bikin lagu bareng, di atas panggung mereka nyoba untuk duet bareng. Semua orang kemudian baper. Dan trending ini ya karena bapernya netizen, nggak ada yang lain. Jadi kalau seandainya ditanyakan apakah mereka benar-benar punya perasaan, feeling personal di antara mereka berdua, sampai sekarang sih tidak ada. Jadi mereka profesional, memang bertemu, dan ini semua terjadi karena kalian semua yang menjodohkan. Memang netizen ini ajaib. Mereka yang menentukan sekarang ini. Ya walaupun dulu seperti itu, tapi harus melalui proses yang panjang. Seperti rating sharing dihitung, dipastikan lagi memang betul atau tidak, dicoba lagi sampai akhirnya terjadi. Tapi kalau di YouTube ini kayaknya benar-benar kalian semua yang mematrun apa yang terjadi. Kalian yang menentukan, kalian adalah orang-orang yang memang akhirnya the wisdom of the crowd yang akan membawa sesuatu ini arahnya kemana, terserah kalian. Karena kalau kalian tidak merestui, tidak akan ada yang akan mereka sajikan. Mungkin seperti di Korea juga seperti itu. Ada satu drama Korea yang akhirnya di take down atau tidak dilanjutkan, di dismantle produksinya karena reaksi netizen yang nggak menginginkan itu terjadi. Jadi memang saat ini saya lihat keduanya ini terjadi karena mereka itu dijodoh-jodohin oleh kalian semua, dan mereka memberikan apa yang kalian mau, lagu-lagu yang romantis, mereka tampak berdua, dan memang itu yang ingin mereka sajikan. Maka ya nikmatilah saja. Nah, yang saya lihat lagi di sini akhirnya netizen jadi baper. Kenapa baper? Balik lagi itu tadi. Ariel nggak ketemu dengan jodohnya, tak kunjung melabuhkan hatinya. Sedangkan BCL ini kasihan banget, ditinggal kayak belum bisa move on. Setiap kali diundang kayak misalkan talk show dan sebagainya, selalu kalau dia cerita tentang Ashraf Sinclair, semua orang langsung menonton dan akhirnya jatuh jatuh iba. Dan kalau saya pikir artinya apa? Apa yang dirasakan BCL ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang saat ini menonton. Bener gak? Banyak yang ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Entah karena sesuatu yang sifatnya kematian, perpisahan, atau apapun itu. Dan mayoritas ini adalah ibu-ibu yang terus kemudian merasa kalau memiliki kesamaan sehingga mereka berkomentar, mereka nonton, diulang-ulang, dan akhirnya video itu menjadi trending. Jadi kalau saya lihat ini artinya banyak orang-orang yang juga memiliki satu perasaan yang sama sehingga mereka menikmati konten ini tadi. Saat BCL menceritakan tentang kesedihannya, itu langsung tinggi. Bukan artinya BCL ini nggak memiliki satu kapasitas vokal yang baik, tapi memang dalam kondisi seperti ini, orang akhirnya menyukai sesuatu yang tidak hanya karyanya, tetapi latar belakangnya yang memang amat sedih. Dan ini kalau ternyata banyak yang memiliki pengalaman yang sama, orang related, dan terus kemudian mereka mengikuti. Dan seni adalah yang seperti itu. Tidak bisa kita cuma hanya menikmati karya, tapi memisahkan dari apapun yang terjadi pada si penyanyinya ini tadi. Makanya kadang kalau ada orang yang bilang nonton Sabian, terus mereka bilang, ya udah, karyanya, nikmatin karyanya, apapun yang mereka ini adalah hak mereka. Ya nggak bisa, karena memang kita melihat ini seutuhnya, ini seperti apa. Ini yang saya lihat itu tadi. Sehingga kalau ditanya apakah ada sesuatu, nggak, ini profesional. Mereka memang mengikuti arahan. Bahkan saya yakin di lagu Mencari Cinta ini, pasti di antara puluhan lagu yang lain, enaknya yang mana ya?
Nanti kamu nyanyi bagian mana ya? Video klipnya dibuat biar baper seperti apa? Ini semua dirancang khusus untuk kalian semua. Jadi nikmatilah. Dan saya juga happy waktu lihat di bawahnya itu yang semua di sini itu tuh menceritakan kalau ya apa namanya? Ya udah, ini memang lagunya bagus. Kita nggak usah menggosipkan Ariel harus sama BCL atau apa. Kalau iya juga alhamdulillah. Kalau enggak, ya mereka sepertinya sudah mulai dewasa dan mengerti bahwa mana orang-orang yang memang dicintai karena gosip. Jadi orang dicintai bukan karena karyanya, dan itu banyak. Akhirnya mereka berdua ini memang bersama karena ya mereka ini memiliki latar belakang yang mereka terjadi di antara mereka. Kalau ditanya karyanya apa? Nggak ada. Karyanya nggak ada. Ya mereka ini barengan aja karena mereka dianggap ya mewakili orang-orang yang banyak ini tadi. Dan masalah mewakili ini nanti saya akan bahas lagi di sini. Tapi saya lihat di sini ini benar profesional, nggak ada yang lain di sini. Bahkan sampai sekarang setelah sekian lama, Ariel tetap melihat tipe yang lain, BCL juga tipenya berbeda. Sehingga kalau kita lihat apa yang kemudian muncul adalah ya sifat keflamboyanan Ariel yang memang terlihat benar-benar karismatik dengan semua ya yang kita lihat dari dulu sampai sekarang. Perubahannya pun tetap menunjukkan bahwa Ariel ini adalah seorang yang kalau di Hollywood itu mirip Tom Cruise. Jadi kalau Tom Cruise itu kan sekarang pun juga nggak punya istri kan. Ini kayak yang dia bisa sama wanita manapun dan dia terlihat benar-benar gagah dengan caranya sendiri. Sama-sama juga kan Tom Cruise itu kalau untuk ukuran orang bule itu nggak tinggi karena tingginya cuma kayak beda 2 atau 3 cm sama saya. Ariel Peter Pan pun Ariel Noah pun juga seperti itu. Tapi entah kenapa memunculkan karisma sendiri. Dia ini bukan sekali lagi Hamis Daud, suaminya Mbak Yaya, atau misalkan seperti Chandrawinata Brothers yang memang apa namanya tinggi gede, atau mungkin Mbak Im Wong. Dan ini adalah satu hal yang memang muncul dari Ariel, dan saat dia ketemu wanita, ini semua orang pasti akan bertanya-tanya, apakah ini nih yang akan bisa menaklukkan hati Ariel? Semua orang bertanya-tanya tentang itu. Siapakah yang akhirnya akan menaklukkan hati Ariel? Dan ini akan jadi satu pertanyaan yang terus, dan ini yang dicari oleh netizen. Sehingga kalau kita lihat akhirnya ketemu dengan BCL pun juga dengan semua kisahnya yang dia seakan-akan sudah menggenggam dunia, sudah happy dengan semuanya, bisnis lancar, karir baik, anak ganteng, dan dengan semua yang dia miliki ini ada semuanya, tapi akhirnya dia harus menghadapi sesuatu yang unfortunate. Dan ini kayak semua orang itu nyambung gitu. Pengen dapetin sesuatu, terus terjadi tragedi, dan mereka akhirnya sedih, dan ini yang terus kemudian orang-orang ini tertarik. Apapun tentang BCL, kalau dia dihubungkan dengan kisahnya yang akhirnya dia kemudian menjadi seorang janda, ini kemudian semua orang menjadi related dan menarik untuk ditonton. Nah, maka dari itu kita harus tahu bahwa ya kalau memang menonton seperti itu jangan jadi baper. Baper dalam artian kalau mereka bareng berharap banget mereka akan bersama dan sebagainya. Karena apa yang kita lihat itu memang bukan apa yang terjadi sebenarnya. Dan apa yang saat ini terjadi itu adalah keinginan para netizen. Wanita tuh kan pengen banget tuh nyembuhin cowok. Jadi kalau ketemu cowok kayak Ariel yang playboy, nggak dapat cewek dan sebagainya, pengennya tuh kayak ayo dong cepetan jodoh sama siapa, seperti itu. Dan kalau lihat cewek yang istilahnya punya yang sedih itu kayak pengen meluk, pengen kasihan sama dia, pengen mengerti tentang perasaannya, mendengarkan curhatnya. Dan ini yang memang benar-benar di dalam tanda kutip dijual, selain memang musiknya memang bagus. Dan akhirnya menjadi trending, karena itulah paket hiburan yang memang paripurna. Dan ini yang saat ini terjadi. Sehingga kalau kita lihat apakah mereka berdua ini cocok, ya cocok kalau berkarya. Tapi kalau selain itu sepertinya tidak. Karena mereka berdua memiliki karisma yang benar-benar bisa disatukan. Cerita yang kalau dicocokin ini bisa dicucok-cucokin sampai lebih jauh lagi. Sehingga tahun ini kalau mereka akan kolaborasi lagi, saya sih yakin pasti akan jadi trending. Kenapa nggak bikin sekalian album dan dua orang ini akan nyanyi di semua lagu itu tadi? Ya ini mungkin hitung-hitung jadi sesuatu yang bisa mewakili perasaan orang-orang Indonesia yang saya nggak tahu 2020 hingga 2021 ini banyak sekali. Kita tuh jadi gloomy, jadi sedih, jadi rasanya kayak down banget. Tapi ya nggak apa-apa, itu nikmati karena itu adalah bagian dari show itu tadi sendiri. Dan kalau seandainya mereka berdua ini bersama, mereka akhirnya melakukan sesuatu, sebaiknya sesuatu yang, atau mungkin bikin channel YouTube bersama-sama antara Ariel dan BCL, atau mungkin mereka berkolaborasi menciptakan sesuatu yang lain lagi, ajang pencarian bakat yang hanya mereka jurinya. Nanti yang nyanyi ini pasangan-pasangan, banyak yang baper dan sebagainya. Tapi intinya di sini adalah bagaimana mereka bisa mengelola ini saat ini karena ini adalah sesuatu yang pas banget, dan ini sebaiknya dilakukan mumpung bisa semuanya dinikmati dengan seperti ini.
Karena apa? Kalau nanti ternyata BCL ini sudah menikah atau Ariel akhirnya menemukan siapapun istrinya tadi, kayaknya nggak akan sebaper ini netizen. Dan kalau bertanya-tanya tentang pernikahan, mereka akan ketemu dengan siapa? Saya sih lihat kalau BCL nanti nggak akan nikah lagi sama artis. Sepertinya dia akan menikah dengan seorang pengusaha. Perbedaan usia agak jauh dibandingkan dengan yang sekarang, dan kayaknya juga akan terjadi di mungkin selepas tahun depan lah. Karena apa yang dialami ini kayaknya belum bisa benar-benar recover dari ini, tapi all the best buat BCL, dan semoga semua yang dia dapatkan ini adalah sesuatu yang akan mendorong dirinya untuk bisa berkarya lebih banyak lagi, karena kita masih ingin menantikan BCL ini dengan semua karyanya yang luar biasa, dan jangan terlarut dengan satu tragedi yang memang terjadi dan memang itu tidak diinginkan oleh semua orang. Nah, untuk Ariel, kembali lagi saya lihat kartunya belum kemana-mana, masih sama Mbak Bulan, dan sepertinya dia akan kembali lagi ke dia, Mbak Bulan ini tadi. Tapi kalaupun ternyata akan ke yang lain, saya sih lihat akan kembali dulu artinya ke Mbak Bulan ini. Apakah tahun ini? Kayaknya enggak, tapi mungkin tahun depan. Dan kalau ini memang terjadi, ya sebenarnya ini adalah kebaperan yang lain. Kita pengen lihat, siapa tahu Ariel dan Luna Maya akan menyanyi bersama di pernikahan mereka atau di mana, kita nggak tahu. Tapi saya pengen tahu banget kalian berpendapat seperti apa. Tulis komentar kalian di bawah sini. Saya benar-benar pengen tahu, dan all the best buat mereka berdua dan karyanya yang luar biasa. Dan yang paling penting untuk kalian semua, ingat, jangan mudik, tetap stay wherever you are. Kita tunda ini nanti setelah Lebaran. Kalau mau pulang silahkan, yang penting satu, pulangnya jangan bareng-bareng. Jangan terus kemudian bawa penyakit untuk orang tua kita yang ada di kampung. Alih-alih kita akan berbahagia, kita malah akan membawakan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.